Jadi kalau yang adik-adik bisa gunakan menurut kakak di sini adalah pertama ada jalur zonasi yang kuotanya paling banyak. Yang kedua adalah jalur prestasi. Karena kuota jalur prestasi ini adalah banyak juga ya. Jadi bisa gunakan jalur prestasi ini. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini fakta perbandingan pendaftar dan kuota. Di sini yang ditampilkannya adalah fakta untuk pendaftar dan kuota di jenjang SMA. Mungkin itu untuk adik-adik yang SMP ya. Jadi adik-adik saking banyaknya pendaftar tidak bisa ditampung semua oleh sekolah negeri. Maka biasanya sekolah swasta nih ya menjadi jalan keluar ya, atau menjadi solusi nih jalan ya, untuk menjadi solusi bagi kita untuk mencari sekolah impian atau sekolah lanjutan nanti. Ya, jadi adik-adik di sini tadi kan misalkan ada yang mau ke SMP 14, mau ke SMP 13, mau ke SMA 3 misalnya, atau ke SMA 8 misalkan ya. Nah, harus ada nih, ada solusi lain nih. Karena apa? Karena daya tampung dari peserta didik itu ternyata tidak semuanya bisa ditampung di negeri. Jadi kalau bisa adik-adik punya cadangan ya, punya cadangan sekolah-sekolah swasta. Nah, di sini juga Kak Nurli ini bilang nih ya, adik-adik harus hati-hati nih, kalau sekolah swasta biasanya mulai pendaftarannya tuh jauh-jauh hari nih sebelum pendaftaran negeri. Misal, adik-adik nih yang udah kelas 9 nih ya, yang udah kelas 9, udah kelas 6, adik-adik sekarang tuh adalah bulan November, itu biasanya adalah waktunya sekolah-sekolah SMP ataupun sekolah SMA yang bagus, sekolah swastanya yang bagus, biasanya udah mulai buka pendaftaran untuk tahun ajaran berikutnya. Jadi nanti adik-adik harus sudah mengingatkan nih kepada orang tuanya, "Mah, kayaknya kalau aku kan mau ke SMP 13, tapi kan SMP 13 itu dari rumahku jauh. Kalau mau zonasi kan jauh ya. Kalau mau prestasi aku nggak tahu nih, nilai aku belum terlihat. Kalau amannya gimana kalau kita punya cadangan untuk sekolah swasta?" Gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nyari-nyari juga dari sekarang, karena biasanya sekolah swasta itu, kalau sekolah swasta yang bagus tuh ya, udah bisa atau udah punya udah punya kuota masing-masing. Bulan November tuh biasanya udah mulai pendaftaran. Desember itu udah mulai penuh tuh ya. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret itu biasanya udah sangat susah mencari sekolah swasta yang bagus. Jadi saran Kak Nurli dari sekarang, teman-teman boleh nih mulai melirik-lirik sekolah-sekolah swasta nih yang menurut teman-teman bagus dan sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai juga dengan lingkungan teman-temannya itu bagus misalkan ya. Itu udah bisa mulai dilirik, karena ternyata dari tahun ke tahun pendaftar itu tidak sebanding dengan kuota yang disediakan di sekolah-sekolah negeri gitu ya. Apalagi misalkan teman-teman udah punya nih, aku mau sekolahnya di SMP 13. Wah, SMP 13 kan SMP favorit ya. Jadi pasti banyak yang ke situ. Jadi saingannya itu akan banyak. Aku mau ke SMA 8 nih. Aku mau ke SMA Margahayu nih, pasti saingannya banyak kayak gitu ya. Oke, jadi sarannya itu tadi berarti mulai melirik sekolah-sekolah swasta ya. Oke, berikutnya nih. Nah, teman-teman, tadi Kak Nurli mungkin di situ bilang bahwa tadi untuk masuk ke sekolah itu ada jalurnya, adalah namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu merupakan jalur yang kuotanya itu paling kedua terbanyak nih setelah zonasi ya. Jadi
untuk mencapai jalur prestasi, untuk adik-adik yang tidak punya sertifikat perlombaan, ini bisa memanfaatkan nilai rapot. Karena biasanya adik-adik, nilai rapot kuotanya itu lebih banyak dibandingkan dengan jalur prestasi penghargaan atau perlombaan. Biasanya nilai rapot kuotanya lebih banyak, ya. Nah, di sini Kanuli mau ini nih, ada tips nih bagaimana cara naikin nilai kalian nih, nilai rapotnya. Karena kemarin nilai rapot aku pas PTS ternyata kurang memuaskan. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama adalah memiliki keinginan dan semangat belajar yang tinggi. Ya, jadi yang penting mah semangat. Ya, adik-adik ya. Tetap semangat, meraih nilai yang tinggi gitu ya. Maksud semangat di sini adalah, tapi aku sudah semangat, tapi ketika aku duduk, aku gak ngerti apa yang dijelasin oleh gurunya, gak ngerti. Nah, adik-adik di sini kan punya fasilitas ya, ada les di Tridaya. Nah, gunakanlah les di Tridaya itu untuk membantu adik-adik supaya bisa belajar dengan baik, supaya bisa belajarnya dengan tuntas gitu ya. Jadi semua materi yang tadinya tidak ngerti semua bisa ngerti. Jadi adik-adik catat nih, misalkan ya, aku nggak ngertinya tentang materi apa, bawa ke Tridaya. Kak, aku mau dijelasinnya tentang ini. Kan mulai sekarang tuh untuk SD SMP pun udah ada kelas tambahan ya. Maksudnya adalah kelas di mana adik-adik bisa masuk meskipun tidak ada jadwal, tapi dengan konfirmasi ya ke setiap unitnya. Kak, aku mau tambahan dong. Kakak ada waktunya hari apa? Itu bisa. Ya, di Tridaya itu, di Bimbel Tridaya itu bisa mengadakan tambahan di luar jadwal les normalnya. Tapi dengan konfirmasi ya, jadi ditanya dulu ke gurunya, ke tutornya, apakah ada waktu untuk tambahan gitu ya. Jadi punya semangat belajar yang tinggi. Yang penting semangat ya. Itu udah niatnya tuh udah hebat gitu ya. Yang berikutnya, tips yang kedua untuk naikin nilai rapotnya adalah punya strategi mengatur waktu. Kenapa coba harus mengatur waktu? Ada yang tahu nggak sih? Kenapa mengatur waktu tuh penting untuk meraih nilai rapot? Ada yang menjawab? Ya. Kenapa mengatur waktu itu penting? Nah, mengatur waktu penting karena berkaitan dengan bagaimana cara kita mengatur, misalkan kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus bekerja kelompok, kapan harus beribadah, kapan harus makan, minum, jalan-jalan gitu ya. Karena pada dasarnya semua orang tidak bisa hanya belajar terus, benar nggak? Jadi adik-adik, kakak yakin nih di sini ya, nggak ada yang ayo dari pagi sampai malam belajar, kan nggak mungkin ya, itu akan jenuh gitu ya. Mungkin bertahan sehari ya, hari-hari berikutnya mulai loyo gitu ya. Nah, di sini adik-adik harus bisa mengatur waktu dengan efektif. Misalkan dalam satu hari itu adik-adik sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, adik-adik bisa mengatur waktunya menjadi beberapa kegiatan. Mungkin ada berbagai kegiatan ya. Misal hari Senin ada les di Tridaya dari jam 3:30 sampai jam 5:30 misalkan ya. Kemudian nanti adik-adik dari les Tridaya ada ngaji, kemudian makan, kemudian belajar lagi. Nah, untuk belajar di rumah mungkin adik-adik bisa mengulang aja nih, mungkin hanya setengah jam, mungkin hanya 15 menit, tapi yang pasti adik-adik punya waktu untuk menyiapkan hari besok ya. Jangan sampai besok teh wah pagi-pagi tuh rusuh gitu ya, pagi-pagi tuh udah mulai heboh. Nah, aku apa jadwalnya hari ini? Ya Allah, harusnya adik-adik udah bisa ya menyiapkan dari malam hari. Ngecek semua PR, mengecek semua kegiatan besoknya tuh mau apa. Jadi udah bisa mulai dicek ya.
Jadi atur waktunya dengan efektif kayak gitu ya. Kalau adik-adik belum bisa mengatur waktu dengan efektif, adik-adik bisa minta bantuan tuh sama mamanya mungkin ya, atau sama kakaknya, atau bareng-bareng sama temen. Kita bikin yuk waktu kita untuk belajar di mana aja, waktu kita bermain di mana aja, kayak gitu ya. Berikutnya yang ketiga, tips naikin nilai rapot adalah disiplin belajar. Tadi Kanoli udah bilang nih ya, ketika mengatur waktu, usahakan ada persiapan untuk besok. Mau 15 menit, mau setengah jam, nggak apa-apa. Tidak harus lama ya. Yang pasti adik-adik bisa disiplin belajar. Jadi ketika adik-adik belajar harus jam 8 itu belajar, atau ketika hari Senin aku les setengah 4, harus disiplin. Tepat waktu, kemudian datang tepat waktu, kemudian ketika belajar di Tridaya tidak main-main ya, tapi manfaatkan waktu dengan efektif. Nah, di sini disiplin belajarnya. Ini insya Allah bisa naikin nilai rapot adik-adik semua ya. Kemudian yang keempat adalah rajin membuat catatan atau meringkas materi. Karena kan sekarang tuh materi itu agak lumayan banyak ya, apalagi dengan kurikulum merdeka ya. Kalau kurikulum merdeka tuh kadang siswanya tuh diminta berdiskusi, diminta untuk mencari informasi, biasanya kan gitu ya. Nah, adik-adik jangan mengeluh. Justru jadikan itu untuk kita belajar. Ternyata memang katakan waktu pertemuan 2 bulan lalu, Kanuli pernah bilang ya, ada cara membuat catatan efektif. Nah, di sini juga ternyata memang untuk menaikkan nilai rapot kita bisa gunakan cara ini, membuat catatan. Jadi ketika kita membuat catatan itu, ternyata otak kita itu akan mulai mengingat. Ya, akan mulai mengingat tadi yang dipelajari itu apa sih. Minimal ketika kita tahu dari sekolah itu belajar apa, minimal kita akan ingat nih, oh berarti hari ini tuh kita belajar apa. Kemudian nanti ketika malam kita baca lagi, oh iya tadi yang dipelajari hari ini tuh ini, besok kita akan pelajari lagi ini dengan judul yang sama misalnya, tapi pertemuannya berbeda, pokok bahasanya berbeda. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kita juga untuk bisa mengingat materi lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Sehingga nanti di akhirnya kita bisa menaikkan nilai rapot kita. Ya, itu cara untuk menaikkan nilai rapot. Nah, berikutnya adalah ketika kita ingin menaikkan nilai rapot berhubungan dengan kemampuan kognitif ya, atau kemampuan pengetahuan ya. Kemampuan pengetahuan. Nah, pengetahuan kognitif ini adalah biasanya yang dicapai untuk mencapai nilai rapot ini, karena biasanya kan kalau nilai rapot itu mungkin ada yang sikapnya ada, keterampilannya ada, kognitifnya ada. Tapi hal yang paling besar yang bisa diukur itu adalah biasanya kemampuan kognitif, karena biasanya kalau afektif atau keterampilan biasanya tidak diukur setiap pertemuan pelajaran gitu ya, tetapi biasanya bisa 1 bulan sekali mungkin afektifnya diperhatikan sama gurunya ya. Keterampilannya juga biasanya hanya beberapa kali dalam 1 semester. Biasanya yang paling berpengaruh untuk nilai rapot adalah kemampuan kognitif ya. Nah, sekarang bagaimana sih meningkatkan kemampuan kognitif itu ya? Yang pertama adalah lakukan aktivitas baru ya. Lakukan aktivitas baru di mana kita bisa misalkan gitu ya, misalkan lakukan aktivitas baru, misalnya membaca sambil mendengarkan musik untuk adik-adik yang visual ya. Kalau yang auditori malahan ke musik nantinya ya. Jadi lakukan aktivitas baru yang biasa, beda dari rutinitas. Misalkan kalau kita biasanya rutinitasnya hanya ke sekolah, pulang les gitu ya, kemudian pulang lagi ke rumah, lakukan aktivitas baru.
Misalnya merefresh, aku mau belajarnya nanti mah di taman gitu ya. Cari suasana baru ya, lakukan aktivitas baru. Kemudian yang kedua adalah tantang ingatan kita. Ya, karena biasanya kognitif itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengingat atau memahami sesuatu ya. Jadi, oke, kenapa sayang? Kak, kalau nginget-nginget pelajaran gitu, kayak misalnya ngeliat pohon gitu, terus kita inget-inget, oh ini bagian pohon tuh gini-gini, itu termasuk tentang ingatan nggak? Iya, pintar banget ya. Ini siapa namanya? Almara ya? Almanisa, Kak. Almanisa? Iya, Kak. Almanisa ya. Iya pintar banget. Itu salah satu contohnya. Jadi ketika misalnya kita lagi jalan, kemudian kita mengingat-ingat nih, kemarin minggu lalu aku belajar nih tentang bagian-bagian dari pohon. Itu juga hebat. Bisa mengingat apa namanya, mengingat atau sebagai tantangan ya, tantangan kita mengingat materi ataupun mengingat pelajaran. Nah, biasanya menantang ingatan kita itu bisa jadi dengan kayak tadi ya. Jadi misalnya ketika jalan-jalan kita mengingat-ingat ataupun mengikuti kuis. Misal, kenapa saya? Kenapa ada lagi sayang? Ya, atau misalnya kita mengikuti kuis, misalnya ya, mengikuti kuis, misalnya kuis asah otak atau senam otak, misalnya ya. Pokoknya mengingat sesuatu tanpa mencatat ya. Atau mungkin tadi kalau Almanisa kan tadi hebat ya, berarti aku lihat bentuknya nih ada pohon, berarti aku ingat-ingat nih di pohon ini ada bagian pembuluhnya, ada silem, ada flow, misalkan kayak gitu ya, sambil melihat yang realnya. Itu bisa juga ya dikatakan menantang ingatan kita. Atau nanti teman-teman juga kalau misalnya ingin menantang ingatan kita, bisa jadi gini, teman-teman coba deh, siapa di antara teman-teman di sini yang ingat nomor telepon bundanya atau nomor telepon ayahnya? Ingat, Kak. Oh, ingat, pinter. Nah, itu juga bisa ingat ya. Oke, itu juga bisa menjadi salah satu tantangan bagaimana daya ingat kita itu menjadi bermanfaat. Karena kadang kita tuh suka, zaman sekarang tuh suka semuanya tuh nggak usah diingat, kan ada handphone ya, nggak usah diingat kan ada catatan, nggak usah diingat kan ada ini. Nah, tetapi tetap kita pada masa sekarang ini tetap harus punya harus bisa melatih otak kita terus ya, karena kalau tidak dilatih otak kita tidak akan terbiasa mengingat sesuatu. Ya, misalnya nih, kalau suatu hari, misal, kalau tadi alhamdulillah ya, pada ingat ya nomor telepon orang tuanya. Misal, suatu hari HP-nya tertinggal, atau ada sesuatu yang menyebabkan HP kita tidak berfungsi. Bisa misalnya lowbat, atau udah mati ya, misalnya, ternyata lowbat, terus nggak kecek gitu ya. Terus, tapi aku harus ngasih tahu mama udah mau dijemput nih, misalkan ya. Nah, kalau adik-adik mengingat nomor teleponnya, berarti bisa bermanfaat. Jadi, tantang ingatan kita untuk mengingat sesuatu. Itu hebat. Jadi bagus ya. Jadi jangan sampai misalkan, males nggak mau diingat nah gampang kok. Nanti nomor telepon Bu Guru ada kalau di handphone gampang. Nggak seperti itu ya. Tapi terus tantang tantang otak-otak kita tuh untuk mengingat sesuatu. Ya. Oke, yang berikutnya adalah latih mindfulness ya. Ini berkaitan dengan kesadaran diri kita. Jadi seperti ini misalkan. Kadang diri kita tuh suka gini ya. Suka kadang gini, mengalami stres. Ya, stres itu bisa disebabkan karena tugas misalnya banyak, PR itu kok guru ini ngasih PR, guru yang ini ngasih PR, tugas yang minggu kemarin belum selesai, itu akan menyebabkan stres. Ya, supaya adik-adik tidak gampang stres, latihlah mindfulness kita. Artinya latih kesadaran diri kita untuk tetap sadar. Ya, artinya bahwa apapun tugas kita berarti harus dijalankan dengan
baik. Misalkan tadi ya, jadi ketika kita stres pun mungkin kita harus tetap punya solusinya ya. Kalau untuk adik-adik yang les di Tridaya mah nggak mudah ya. Maksudnya bisa minta bantuan ke tutornya. Kak, aku ini punya PR nih gitu ya. Tapi aku nggak ada jadwal les. Nanti adik-adik bisa minta bantuan tutor siaga misalnya di unit, boleh kayak gitu ya. Atau misalnya adik-adik punya tugas proyek, tapi adik-adik tuh bingung harus ke siapa, boleh konsultasi dengan tutor Tridaya ya. Mudah-mudahan nanti tutornya bisa membantu kayak gitu ya. Karena biasanya kan kalau proyek-proyek emang biasanya kalau guru tuh di sekolah hanya menugaskan aja ya tanpa membimbing. Tapi mudah-mudahan sih guru-guru sekolah sekarang mah enggak gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah bisa membimbing, mengarahkan siswa-siswanya sehingga tidak kesulitan dan tidak stres gitu ya. Jadi adik-adik tetap ya, jadi harus latih mindfulness kita, artinya harus tetap sadar, kita harus tetap enjoy gitu ya. Jadi harus tidak stres ya. Atau biasanya latih mindfulness ini berhubungan dengan misalnya lakukan meditasi. Kalau misalnya kita dalam keadaan stres, lakukan meditasi, lakukan refleksi diri. Oh, kenapa kita stres? Karena kenapa stres? PR yang kita kemarin ditumpuk. Tugas yang minggu lalu kita tumpuk. Nah, berarti harus mulai tadi ya. Ketika ada tugas, lakukanlah tugas itu atau kerjakan tugas itu dengan sesegera mungkin. Jangan menunggu karena semua tugas ya harus dikerjakan ya. Tidak mungkin tidak dikerjakan gitu ya. Jadi mau apapun yang terjadi, misalkan nih kita tahu nih gurunya kayaknya nggak akan datang deh minggu depan karena minggu depan tuh libur tanggal merah. Tetap harus dikerjakan ya secepat mungkin, karena semakin banyak kita menunda waktu, semakin stres lah kita karena pekerjaan pasti akan lebih banyak ya. Oke, jadi latih mindfulness ini berhubungan dengan menyadarkan diri kita untuk tetap merefleksi diri kita ya, supaya tidak stres nantinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah makan makanan sehat dan bergizi. Kenapa harus makan makanan sehat dan bergizi? Mungkin kalau anak-anak SMP mah udah tahu ya. Misalkan jajan tuh jangan sembarangan karena itu tuh bisa mempengaruhi daya ingat kita, bisa mempengaruhi fokus kita gitu ya. Kalau siswa-siswa yang adik-adik yang SD nih ya, biasanya jajannya masih sembarangan nih. Jajannya masih banyak yang micin-micin gitu ya. Masih banyak yang jajannya pedas-pedas, kemudian gurih-gurih gitu ya. Nah, ini harus mulai dikurangi nih ya. Jadi lebih baik kalau bisa adik-adik tuh bekal aja dari rumah ya. Jadi bekal makanan, bekal minum dari rumah sehingga dilihat dari gizinya itu akan lebih terpantau. Biasanya kan orang tua atau ayah bunda kita kan biasanya lebih perhatian ya dengan makanan yang kita bawa. Misalnya Dik, mama hari ini Ade mau ini ya, kakak mau bekal. Nah biasanya kan kalau orang tua kita tuh lebih memperhatikan ya. Misalnya dikasih bekalnya mungkin kesukaannya nugget misalnya, ya ditambah juga dengan sayurannya, dengan buah-buahannya ya, itu pasti akan lebih sehat. Jadi makan makanan sehat dan bergizi itu akan melatih kemampuan kognitif kita lebih tinggi lagi. Jadi kita akan fokus belajarnya ya, terutama ketika sarapan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melupakan sarapan nih, terutama teman-teman nih kalau anak-anak SMP nih ya, pulangnya kan udah sore ya, sore pulangnya udah jam 2, udah setengah 3, bahkan jam 3 gitu ya, kalau ada ekskul jam 4 pulangnya. Wah, ini sarapan penting banget, karena sarapan ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita. Kenapa? Karena kita akan lebih fokus belajarnya ya, akan lebih fokus belajarnya dan akan lebih konsentrasi ketika kita memperhatikan guru mengajar kayak gitu ya. Berikutnya yang kelima adalah bangun relationship. Maksudnya apa? Di sini adalah membangun relationship adalah cara berteman ya. Carilah teman-teman yang bisa mendukung kita dalam belajar. Ini yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita. Jadi misalkan bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang yang kurang pintar, tidak seperti itu ya. Misalkan kalau berteman sih dengan siapa aja. Cuma kalau bisa kita dalam belajar tetap harus punya
apa namanya, harus punya teman yang bisa kita ajak berdiskusi, yang kita bisa ajak apa namanya, berbicara atau berkomunikasinya dengan baik. Jadi jangan hanya punya teman tuh yang ngikut kita aja, misalkan itu jadi nggak baik. Karena apa? Karena dalam hal ketika teman kita mengikuti kita ataupun kita yang mengikuti teman kita, itu tidak baik karena hanya satu orang yang menjadi center ya, atau yang menjadi pusat perhatian. Kalau bisa, carilah teman-teman yang bisa berdiskusi. Nah, kenapa teman-teman kan udah keren-keren nih semua di sini adalah anak-anak Bimbel Tridaya ya. Nah, di Bimbel Tridaya kita usahakan membangun teman-teman yang memang bisa diajak berdiskusi. Bisa diajak, misalkan teman-teman kita di Tridaya tuh bisa untuk apa namanya, ketika kita ada kesulitan dalam materi apa bisa nanya ya, ataupun di sekolah carilah teman-teman yang bisa kita ajak berdiskusi juga ya. Misalkan si teman ini mah nih susah banget nih kalau diajak berkelompok teh suka susah, jangan karenanya pelajaran ya, mau diajak berdiskusi atau ditanya pendapatnya aja diem. Nah, jadi teman-teman kalau bisa carilah teman-teman yang dengan teman-teman yang bisa diajak berdiskusi ya. Ini akan bisa meningkatkan kemampuan kognitif teman-teman ya. Dengan berdiskusi teman-teman, kalau kita dengan mengingat itu kan hanya satu kali ya. Tapi ketika kita berdiskusi, ketika kita ngobrol dengan teman tentang pelajaran, kita akan mengingat 2 kali. Karena apa? Karena teman kita akan bisa mengiyakan ataupun akan menyanggah, itu akan kita ingat dibanding dengan kita yang langsung mengingat dari buku misalnya ya. Jadi ketika kita punya teman untuk diajak diskusi, itu kita akan membuat kemampuan kognitif kita meningkat dengan tanpa kita sadari ya. Ternyata berdiskusi itu efeknya bagus gitu ya. Berikutnya adalah tips untuk meningkatkan kemampuan kognitif adalah baca buku setiap hari. Kenapa harus baca buku? Nah, kalau ini mungkin tulisannya masih buku ya, tapi sebenarnya bukan hanya buku kalau zaman sekarang mah ya, mungkin bisa di handphone, semua materi bisa diakses. Baik dari handphone, dari tablet, dari PC yang pun teman-teman punya di rumah misalkan ya. Jadi jangan hanya untuk bermain di handphone tuh, tapi bisa untuk membuka-buka materi pelajaran misalkan ya. Jadi ketika teman-teman misalkan hari ini tuh tadi ketika membuat schedule misalnya, aku setiap hari usahakan ada waktu untuk membaca informasi baru. Baik informasi baru yang tadi diperoleh di sekolah maupun informasi baru yang benar-benar teman-teman dapatkan dari internet ya. Meskipun dari internet itu kadang kita tidak tahu kebenarannya ya. Jadi kalau yang paling udah valid gitu ya, udah benar kebenarannya itu yang pastinya adalah buku ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sekarang mah banyak buku elektronik ya, banyak buku-buku elektronik yang bisa kita download tuh di handphone. Jadi kalau bisa sih baca buku pelajarannya adalah baca buku yang memang bentuknya buku ya. Ya, kenapa sayang? Kenapa Afan? Harus buku pelajaran atau boleh buku lain? Iya. Nah, kalau Afan nih ya, Afan kelas berapa sayang? Kelas 6 SD. 6. Oke. Untuk buku-buku yang penting teman-teman sebenarnya ya, kalau Kanur 5 tidak harus buku pelajaran. Karena akan jenuh ya kalau setiap hari baca buku pelajaran. Tapi kuncinya adalah yang bisa membuat kita memiliki pengetahuan baru. Baik mau buku tentang ilmu pengetahuan, baik mau buku tentang majalah misalnya, tapi harus ada informasi baru. Ya, karena apa teman-teman? Karena kemampuan membaca ternyata itu akan meningkatkan daya ingat kita, akan meningkatkan juga kemampuan kognitif. Kemampuan otak kita tuh akan bertambah dengan kita membaca. Tapi tadi ingat ya, maksudnya membacanya tuh tetap meskipun bukan pelajaran, tapi tetap harus ada pengetahuan baru. Misal, kalau Afan misalnya penasaran nih dengan kenapa sih sekarang harus pakai teknologi
ada teknologi industri 5.0 misalnya. Afan tuh penasaran itu teh apa sih maksudnya? Atau misalnya ada teman-teman yang penasaran AI cenah ya suka gitu kan ya, apa sih itu teh? Teman-teman boleh baca misalkan ya, baca di internet, oh AI teh apa? Nah, itu bisa juga melatih kemampuan kognitif teman-teman. Ya, tapi yang pasti tadi katakan Nuli adalah bacalah yang positif dan yang memiliki pengetahuan baru meskipun bukan buku pelajaran ya. Oke.